Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam rangka perjalanan menuju saudara yang di Kecamatan Giri Mulya. Melanjutkan update perjalanan kita H-3 sebelum Lebaran tahun 2026. Saat ini kami berada di perbatasan antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Giri Mulya. Seperti apa keseruan perjalanan kami, teman-teman? Nantikan video kami selanjutnya. Oke, barusan kita berpapasan dengan angkutan perintis. Mohon update itu dari mana, saya kurang paham. Yang jelas itu tadi bus Damri, angkutan perintis. Nah, yang membedakan di sini dengan yang tadi di jalan perbatasan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong, kalau tadi adalah full kopi, kalau di sini kelihatannya adalah tanaman keras. Kalau lihat tekstur tanah, suhu dan yang lain-lainnya, kelihatannya pasti di sini tanaman keras. Nanti kita lihat seperti apa update-nya di depan. Secara umum jalannya bagus, mulus. Ini termasuk jalan provinsi yang menghubungkan antar kabupaten. Saya terakhir ke sini melewatin sini 2 tahun lalu ya, teman-teman. Tidak banyak perubahan. Secara infrastruktur tetap terjaga dengan baik, dan secara pertumbuhan juga kelihatannya masih sama ya, teman-teman. Ini kita menurunin pegunungan. Jadi biasa di lintas Sumatera ada sedikit jalan lobang. Itu suatu yang biasa ya, teman-teman. Sedikit cerita bahwa dulu waktu saya masih sekolah SD SMP, jalur ini belum tembus ya, tahun 80-an itu belum tembus. Saya nggak tahu tembusnya tahun berapa ya. Mungkin secara jalan sudah tembus, cuman mungkin pengaspalan, pengerasan yang layak pakai. Mungkin teman-teman bisa komen tahun berapa tembusnya antara jalan ini ke Lebong dan Bengkulu Utara. Tapi yang jelas ada satu hal yang menarik. Waktu saya kecil dulu ada satu tanjakan yang terkenal, namanya Tanjakan Apollo. Nah, di mana posisinya Tanjakan Apollo, seperti apa kondisinya sekarang, saya tidak tahu lagi. Tapi yang jelas pasti saya lewatin saat ini, cuman saya tidak tahu. Tolong komen di mana posisinya, teman-teman. Yang kedua, ada yang dulu namanya Tanjakan Manatahan. Nah, saya nggak tahu juga posisinya di mana, karena memang dulu kami itu tidak pernah diajak orang tua untuk jalan ke sini, karena ya zaman dulu aksesnya sangat terbatas ya, kemana-mana jalan kaki. Kalau ataupun ada kendaraan itu pasti hanya di hari-hari tertentu, khususnya di pas pekan, hari Kamis ataupun hari Sabtu ataupun hari Selasa. Nah, ini yang kenangan-kenangan lama yang terbersit dalam pemikiran kami, pemikiran saya, sehingga saya tergerak untuk mengkontenkan perjalanan ini, siapa tahu bermanfaat. Di Bengkulu Utara ini praktis di perbatasan, maksud saya praktis kondisinya aman ya. Tidak ada hal-hal yang aneh dari zaman dulu sampai sekarang.
Jadi sekali lagi bahwa jalan ini adalah jalan tembus antar kabupaten, baik Bulu Utara ataupun Lebong. Dimana kalau teman-teman tadi sekilas melihat beberapa kendaraan, baik mobil ataupun motor, kebanyakan adalah warga sekitar yang baru pulang dari kebun. Nah, kebunnya apa, komoditinya apa, itu nanti kita tanya. Karena sepanjang jalan saya merekam ini belum terlihat sih kira-kira masyarakat sini pertaniannya apa. Kalau tadi jelas ya, di sana tadi kanan kiri kopi, dilihat dari rumah-rumah penduduk. Nah, karena pada jemur biji kopi, di kanan kirinya banyak sekali pohon kopi yang tertanam. Nah, kalau di sini belum kelihatan karena masih secara pandangan. Nah, tapi ini udah ada rumah ya. Saya kurang paham ini termasuk di daerah mana. Karena yang saya pahamin dulu waktu kami masih kecil-kecil, ya hanya kecamatan ataupun desa Girimulya. Dulu waktu kami masih kecil, kecamatannya masih gabung dengan kecamatan Lais. Jadi Girimulya sendiri masih dalam kecamatan perwakilan Girimulya saat itu ya. Nah, ini saya tidak paham termasuk desa apa. Yang jelas belum masuk ke desa Girimulya. Jembatan apa? Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas jembatannya bagus dan kokoh sebagai penghubung sungai yang lumayan besar. Di depan ada mobil plat B, kayaknya juga pemudik yang atau keluarga yang ada di daerah sini, yang dari Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya. Oke teman-teman, semakin kesini semakin kelihatan bahwa kanan kiri kita banyak sekali pohon sawit. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa wilayah di sini adalah petaninya, komoditinya adalah petani sawit mayoritas ya, karena nih saya lihat kanan kiri banyak kan sawit. Kalau ataupun ada pohon-pohon buah, itu pohon-pohon yang ada di depan rumah untuk ya keseharian saja. Dan kalau lihat tekstur lahan segala macam dari kejauhan, memang kelihatannya di sini mayoritas adalah sawit. Sudah detik-detik memasuki desa
Giri Mulya. Nanti saat masuk desa Giri Mulya sedikit saya update apa itu desa Giri Mulya dan seperti apa sependek yang saya tahu. Oh, ternyata ini namanya Desa Renajaya. Renajaya. Renajaya ini saya tidak paham ya, dulu waktu saya masih kecil saya belum pernah dengar sih Desa Renajaya. Mungkin termasuk baru ya, atau mungkin tahun 90-an, karena kami meninggalkan daerah ini tahun 92 untuk kembali ke Pulau Jawa ikut dengan orang tua. Ini nama daerahnya Renajaya. Mohon komen seperti apa daerah atau desa Renajaya. Kelihatannya adem, damai, slow living. Karena yang saya tahu petani-petani sawit ini panennya 2 minggu sekali. Jadi kalau sudah punya pohon sawit yang berbuah, ya seperti halnya kita bekerja saja, 2 minggu sekali kita gajian. Luar biasa. Makanya rata-rata petani sawit kehidupan ekonominya cukup bagus dan bisa mencukupin keluarga, menyekolahkan anak, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan secara ketinggian udah cukup tinggi nih ya, di sebelah kanan kita ini kelihatannya rata-rata sudah di atas 3-4 meter. Udaranya siang ini cukup terik ya teman-teman. Di puasa hari ke-27 cukup terik udaranya. Bismillah, lancar, sehat sampai selesai. Kalau lihat bangunan rumah-rumahnya cukup bagus ya. Padat, makin kesini rumahnya makin padat, jalan juga makin bagus, masih bagus. Naik turun biasa jalur Sumatera. Memang tekstur jalannya seperti ini, beda dengan di Jawa yang rata. Naik turunnya nggak terlalu teras kelihatan ya, tapi kenyataannya ini lumayan tinggi ya. Ada yang 35 derajat, 30 derajat, tapi yang 45 nggak ada ya.
tanda perbatasannya ya, sehingga saya bisa mengupdate seperti apa desa Girimulya atau kecamatan Girimulya. Kayaknya ini masih Rena Jaya sih kayaknya. Atau desa yang lain. Belum ada tulisan yang bisa saya baca. Oh, ternyata niki sampun lebet dumugi Desa Girimulya. Sugeng siang sedantenipun sederek-sederek ingkang wonten Girimulya lan sekitaripun. Si pirsa niki kula badhe status rekam kegiatan perjalanan kula wonten mriki. Nggih. Niki Girimulya niki salah satu kecamatan hasil transmigrasi bedol desa sekitar tahun 79-80 saking Wonogiri. Persise wonten sekawan desa. Sing pertama nggih niki Desa Girimulya sing dados kecamatan. Sing kedua wonten desa naminipun Desa Wonoharjo. Kaping 3 naminipun Desa Tanjung Anom unit 7. Sing terakhiripun Desa Sukamakmur unit 9. Girimulya unit 6, unit 7 Tanjung Anom, unit 8 Wonoharjo, unit 9 Sukamakmur. Sedanten niku sederek-sederek kita sing saking Wonogiri 100%. Kula rumiyin nggih tumut tiyang sepah wonten mriki umur baru sekitar 2 tahun. Alhamdulillah berjuang dari hutan rimba belantara mengikuti program pemerintah waktu zaman Pak Harto era Orde Baru. Dan alhamdulillah sederek-sederek wonten mriki saniki sampun mulya, sukses. Anak putu lan kerandahipun sampun sukses lan bisa mengabdi wonten berbagai bidang. Wonten sing bidang pertanian, pegawai negeri, anggota dewan dan yang lain-lain, baik yang ada di lingkungan wonten Bengkulu Utara niki maupun sing wonten perantauan di luar Bengkulu
Utara. Di niki desonipun Girimulya lah, mungkin kula badhe teng Girimulya juga. Ini simbah anak keluarga besar kula nggih tasih wonten mriki. Walaupun bapak lan ibu kula sampun badhe pulang teng Wonogiri daerah Baturetno. Salam kagem sederek-sederek sedanten sing wonten Girimulya, Tanjung Anom, Wonoharjo lan Sukamakmur. Iki daerah sampun makmur, indah, aman, tentram. Terus napa wonten kenangan kula daerah mriki sakjujuripun kula mboten wonten kenangan daerah mriki nggih. Karena zaman semonten kula tinggalipun wonten desa Sukamakmur Unit Songo. Nah, mungkin di video part kaping 3 mungkin kula akan update tempat tinggal zaman kula tasih alit. Mudah-mudahan mboten enten aral melintang. Nah, ini sawite lemu-lemu ya, juruyu-ruyu. Mudah-mudahan panenipun nggih ageng-ageng supaya masyarakat sini nggih makin sukses, makin makmur dan makin bahagia. Nah, sedikit kula update zaman semonten daerah ngriki nggih full tiang Jawi, adat istiadat, sunatan, pernikahan, kedurian dan lain-lainipun dugi sepriki sing kula mireng nggih saged nguri-uri budaya Jawi terutama Wonogiri. Termasuk wonten sekolahan saat itu nggih. Saat itu muatan lokalnya pun bahasa Jawi. Termasuk kula saat itu untuk belajar bahasa Jawi Hono Coroko Doto Sawolo lan sakrandahanipun nggih enten mriki sanes wonten Jawi. Nah, kirangan sakniki napa muatan lokale tasih ngangge basa Jawi, napa pun dirubah ngangge bahasa lokal Bengkulu Utara. Monggo sing ajeng update wonten kolom komentar. Karena perkembangan zaman nggih pun berubah. Zaman semonten kula saking mriki namung sekolah SD lan SMP. Karena zaman semonten dereng wonten SMA. Jadi kula sekolah SMA nipun nggih nekos wonten ibu kota kabupaten, kotapun agak makmur. Dan saat niku nggih wonten kados saniki kendaraan lancar, dalan sae. Saat niku nggih dalanane nggih rekoso, kendaraane nggo siji loro. Mulane niku mboten saged duduk, dadi ya kudu ngekos. Karena nggih lumayan tebih. Secara ekonomi bandingane rumiyin kali saniki nggih jauh. Saniki meh tiap omah ada mobil. Omahe nggih sae-sae sepanjang perjalanan niki kula nggih mboten melihat griya sing elek. Semua nggih pun permanen, bagus. Alhamdulillah dulur-dulur nonton mriki pun sami sukses, sami bahagia. Terus secara pendidikan nggih zaman semonten terus terang nggih lemah karena selain faktor ekonomi, faktor jarak dan lokasi mempengaruhi, termasuk faktor pemikiran tiang sepah zaman semonten nggih tesih cathek benten kalih sakniki pun maju sedanten. Sakniki pun pendidikane pun tinggi-tinggi lan teng pundi-pundi mawon nggih kuliah
Betawi, Solo, Jogja dan yang lainnya pun. Kalau ucapipun selamat ke kagem sederek-sederek sing wonten mriki, nit 6, nit 7, nit 8, nit 9, sederek-sederek Wonogiri sedanipun. Jadi sekedar diketahui nggih, transmigrasi bedol desa niku akibat proyek Waduk Gajah Mungkur sing dibudalkan nggih. Pertama niku teng Rimbu Bujang, Sitiung Rimbu Bujang niku daerah Jambi nggih. Niku nggih kathah sederek-sederek nggih nang medal kula tak ngonten daerah mriku. Kaping pindho daerah Sitiung itu Sumatera Barat, mungkin daerah sakniki masuk Kabupaten Dharmasraya. Nggih kaping 3 nggih mriki Bengkulu niki. Nggih zaman semonten nggih niki terus terang hutan gung lewang-liwung. Nggih omahe nggih ado-ado. Sekedar sharing. Zaman semonten apa kek wong langsung sukses nggih mboten. Karena zaman semonten tiyang Jawi teng mriki pertaniane nggih ngangge cara Jawi. Awal-awale nggih lumayan. Pantun palawija, panenane lumayan. Ning paling sairing kula niku nggih namung kali tahun atau 3 tahun niku, setelah niku paceklek. Karena tekstur tanah mentah yen jare simbah kula niku tanah mentah. Jadi mboten saged diolah nggih pantun kalian palawija. Akhirnya masyarakat berubah yen mboten klentu saat itu nggih enten sing nanem cengkeh, kopi, lan samu barang sing penting saged nyambung hidup. Dan singkat cerita tahun 90-an yen mboten salah, bapak kula nggih saya mriki niku mulebet proyek PT Agresinal dengan konsep kerjasama untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Nah, zaman kula saya sekolah nggih ngemuti. Tapi dalam perjalanan ke sininya kula nggih mboten paham nggih. Tapi yang jelas sakniki pun memetik hasilnya sedanten sukses, sedanten bisa menjalankan kehidupan sesuai selayaknya orang-orang di luar. Nah, selanjutnya pun kula badhe sharing bahwa dulu di masa-masa sekolah itu ya memang tidak mudah untuk sekedar lulus SMP itu dulu nggih. Tapi yang saniki nggih pun maju. Nah, update kanan kiri terus terang nih unit 6 kiri mulya. Ki kula nggih boten terlalu hafal daerah mriki, namun gur lewat-lewat tok. Masalah kula nggih benten unit saat itu kula nggih enten unit 9. Kayak jarang dolan. Tapi ya dolan ya ora duwe kendaraan. Ya dalan ya elek. Ini gak lama lagi katosipun ngajeng niku pun lapangan yang mboten salah nggih, lapangan. Mboten salah lapangan. Dan dekat lapangan niku wonten kecamatan dari niku saderenge dados kecamatan mutlak niku perwakilan dari kecamatan Lais. Terus niku nggih enten puskesmas dan yang lain-lain pun. Jadi monggo daerah-daerah sedanten sing wonten Wonogiri, daerahipun daerah pundi Wonogiri nipun, yen kula daerah Dusun Klegen, Kelurahan Kedung Ombo, Kecamatan Baturetno, Wonogiri. Kula kinten nggih daerah-daerah ngriki rata-rata ya Baturetno, Praji Mantoro, Muntoro Nadi, Wuriantoro yen boten salah. Karena zaman semonten
sami-sami sing penting sami-sami tiap ono kiri nggih tulung tinulung siji lan sijine karena enten daerah paran saling membantu. Nah niki pun maju pun luar biasa niki pun enten klinik kan nggih boro-boro klinik sing diandelne namung Pak Mantri. Ya sunat pun si ala Jawa sing nganggo welat napa welit nggih nganggo pring. Baru tahun 90-an wonten mantri sing sunate nganggo pisau. Nah niki polsek, wah pun nonton polseknya juga ini kantor kecamatan sebelah kiri niki, Kecamatan Giri Mulya. Oh iya, jadi lapangannya ternyata kalau dari arah mriki bari kecamatan gitu. Kalau kita ada depan maklum, mboten update pun ganggu, mboten ngatek nih. Lah kok wis tekan perapatan unit 6 berarti lapangannya mau buat lewat iki. Ngapunten lapangannya kelewat yen mboten salah pun dadi pasar saniki. Yen derien pasare ngenten riki ngajeng niku pasare Pasar Sloso. Oh saniki pun dipindah mriko. Nah iki perapatan unit 6 unit 8 yang lurus teng unit 8 kiri niku teng Kecamatan Padang Jaya niki Longanan di sebelah kanan wonten SMP. Dulu SMP Negeri 2, saniki mungkin berubah. Oh SMP Negeri 31 saniki naminipun. Zaman kula cek alit-alit niku mriki SMP Negeri 2. Nah yen kula teng daerah Unit Songo Sukamakmur zaman semonten SMP Negeri 4. Kirangan saniki SMP Negeri pinten. Niki jembatan iki awet banget. Ket kula sik alit nggih ngeten iki jembatane awet. Memang yang proyek-proyek zaman darian kita akuin kualitasnya luar biasa. Yang luar biasa jalanan iki mulus. Yang darian sering kepater. Apalagi darian wonten perusahaan coklat terbesar jenengi PT Wai Sebayur. Daerah mriki niku langganan kepater. Jalanipun sek tanah, watu, krakal. Saniki alhamdulillah sudah full aspal mulus. Matur suwun mugi para pejabat, anggota dewan dan masyarakat sehingga wilayahipun makin maju dan sukses. Jalannya sempit ya, mana permanya tinggi-tinggi, terus hati-hati alon-alon mawon sing penting selamat dumugi tujuan. Ini dhuwur banget anu nih kanan kiri nih lho.
ngebut kang ngono ya piye kae. Ngalah sing waras ngalah. Nah, tengah cing niki sekedap malih kula sambut dumugi niki jenengipun Simpang BP. Iki tujuan kula nggih daerah mriki. Yen lurus mengke enten unit 7 lan unit 9. Iki ngene mbah kula teng Desa Giri Mulya khusus RW 9. Selamat datang Desa Giri Mulya. Nah niki sak lingkungan iki tangga sedaten wonten Jawi tanggane bapak kula nggih. Kula nggih alite enten mriki. Lahir Jawi, alit ngriki, golek duite teng Jakarta. Niki dolan-dolan teng mriki. Nggih. Iki SMP jaman kula sing dereng enten saniki SMA malahan SMA. Kula dari teng Harga Makmur Tebing. Niki sedherek sedanten sing teng mriki nggih. Alhamdulillah. Untuki terima kasih. Sehat sedanten, panjang umur dan sukses sedanten.